Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Berjumpa kembali bersama saya Rusli Channel. Sahabat akademis, perkenalkan diri, nama Rusli, mahasiswa pasca sarjana Winpas Bengkulu. Pada season kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan lembaga pendidikan Islam dan kebudayaan di Minangkabau, Sumatera Barat. Sahabat akademis, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Islam masuk ke Sumatera Barat. Kemudian nantinya saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan pendidikan Islam itu sendiri, lembaga pendidikan Islam itu sendiri di Sumatera Barat. Sahabat akademis, menurut sebagian para ahli sejarah, Islam masuk di ranah Minang, Sumatera Barat diperkirakan tahun 1250 Masehi. Kita kenal ulama yang termasyhur sampai sekarang sebagai pembawa Islam di ranah Minang adalah Syekh Burhanuddin yang lahir di Sintuk, Pariaman tahun 1066 Hijriah atau 1646 Masehi. Kemudian beliau wafat pada tahun 1111 Hijriah dan 1691 Masehi. Dia mengajarkan agama Islam dan membuka sekolah-sekolah atau madrasah waktu itu dikenal dengan surau, tempat pendidikan dan pengajaran agama Islam. Sahabat akademis, ada dua jalur masuknya Islam ke ranah Minang. Yang pertama, jalur Melaka. Jalur Melaka ini melalui sungai Siak, kemudian melalui sungai Kampar. Kemudian kedua jalur itu langsung masuk ke Minangkabau. Yang kedua, jalur dari Aceh. Jalur dari Aceh ini melalui pesisir barat. Sahabat akademis, dengan tersebarnya Islam di Minangkabau, adat setempat yang berlawanan dengan syarak mulai ditinggalkan. Peraturan-peraturan yang berlaku dalam negeri dinamai dengan hukum adat, dan peraturan-peraturan secara Islam dinamai dengan hukum syarak. Sehingga terkenal dengan pepatah mengatakan adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Pada setiap desa diangkat seorang sebagai tempat bertanya tentang hukum adat yang dinamai dengan cermin yang tiada kabur, pelita yang tiada paham. Adapun yang menetapkan hukum syarak adalah suluh nan terang. Di Minangkabau juga terkenal dengan 4 sebutan orang, yakni penghulu. Penghulu merupakan raja dalam suku. Manti merupakan menteri. Dubalang merupakan polisi dalam suku. Dan Malim merupakan kepala agama. Sahabat akademis, pendidikan Islam di Minangkabau mengalami perkembangan yang pesat karena banyaknya buku-buku pelajaran agama Islam yang masuk ke sana. Adapun susunan materi-materi pendidikan Islam di Minangkabau antara lain, yang pertama ada namanya materi hukum hijaiyah. Kemudian yang kedua ada materi-materi pengajaran agama, yaitu pengajaran kitab yang terbagi atas ada namanya nahwu, sharaf dan fikih. Kemudian yang ketiga ada namanya pengajaran ilmu tasawuf, mantik dan balaghah. Sahabat akademis, kita lihat juga sistem pendidikan Islam di Minangkabau. Kalau kita lihat sejarah, ada 2 sistem yang berkembang. Yang pertama, sistem lama. Sistem lama ini mulai masuk atau mulai berlaku pada tahun 1900. Sistem pendidikan di Minangkabau ini juga di sistem lama. Sistem lama itu dilakukan dengan cara pengajian Al-Quran, pendidikan agama yang pertama. Sistem ini meliputi cara mengajarkan huruf Al-Quran,
huruf hijaiyah, belajar membaca nama-nama huruf, dan sampai ke membaca baris-baris yang ada dalam juz amma. Kita lihat sistem baru. Adapun sistem baru yang digunakan dalam pendidikan dan pengajaran di Minangkabau dimulai tahun 1900 sampai 1908. Pada tahun 1909 sampai 1930 lahirlah madrasah-madrasah yang menggunakan sistem baru, yakni klasikal di sekolah. Adapun sekolah-sekolah yang menggunakan klasikal yang pertama kita lihat adalah Sekolah Adabiyah yang berada di Padang, yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1909. Sahabat akademis, di samping madrasah-madrasah yang diperuntukkan bagi anak-anak, perguruan tinggi pun Islam pun mulai berdiri, seperti Sekolah Tinggi Islam yang didirikan oleh Mahmud Yunus pada tanggal 9 Desember 1940. Sejak tahun 1945 sampai 1959, sekolah-sekolah pemerintah pun resmi dimasukkan, serta guru-guru agama pun ditetapkan dan dibayar oleh pemerintah. Mereka mendapatkan gaji. Hasil ini didapat diantaranya karena perjuangan Mahmud Yunus, yang pada waktu itu menjabat sebagai pemuka agama pada kantor pengajaran di Minangkabau. Dari sanalah pendidikan Islam dikembangkan, dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi dikembangkan oleh Mahmud Yunus. Sahabat akademis yang berbahagia, adapun yang mengembangkan tokoh-tokoh yang mengembangkan pendidikan Islam di Minangkabau antara lain adalah Haji Muhammad Taib Umar, Syekh Abdul Karim Amrullah, Syekh Haji Ibrahim Musa, Syekh Abdullah Ahmad, Syekh Muhammad Jamil Jambe, Syekh Haji Abbas Abdullah, dan Zainuddin Labai. Merekalah yang berjasa besar terhadap perjuangan Islam di ranah Minang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi hasanah keilmuan bagi kita. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.